Selamat siang Bapak Ibu rekan MII, saya Margaret kali ini berkesempatan menemani rekan sekalian pada sesi talk show MII Star yang kali ini mengusung tema Let's Finish the Race Strong. Kenapa mengusung tema racing? Tentunya yang dimaksud adalah balapan ya, racing untuk Final Lap Q4 2022 kita. Kita harus merapatkan barisan, kuatkan kolaborasi dan kerjasama supaya achieve target dan finish strong 4,5 triliun bersama-sama. Talk show kali ini suasananya berbeda nih. Terasa menyenangkan dan tidak biasa karena syuting mengambil lokasi di salah satu perusahaan hyperscale ternama di dunia. Kita sedang berada di kantor Awan nih rekan-rekan. Kalau tadi rekan-rekan semua menyimak footage di awal, tentu sudah bisa menebak ya. Betul. Kita saat ini sedang berada di kantor Google Cloud Indonesia yang berlokasi di SCBD Sudirman. Telah hadir bersama saya seorang narasumber dengan pencapaian prestasi karir yang luar biasa cemerlang, seorang leader yang inspiratif dan merupakan legend di industri IT tanah air. Beliau adalah Country Director Google Cloud Indonesia, Ibu Megawati. Selamat siang Ibu Mega, apa kabar Bu? Baik sekali, selamat siang juga Mbak Gareth. Terima kasih diberikan kesempatan untuk ngobrol hari ini. Iya Bu, jadi hari ini kita akan berbincang-bincang ya Bu. Semoga Ibu berkenan berbagi pengalaman kepada kita, sehingga harapannya melalui program talk show ini, rekan-rekan MI juga dapat terinspirasi dan semakin bersemangat dan berenergi dalam mengejar prestasi kerja jelang akhir tahun 2022. Langsung saja ya Bu. Siap. Ibu Mega sebagai seorang inspiratif leader nih, yang telah berpengalaman memimpin di berbagai kantor prinsipal IT ya Bu, antara lain pernah menjadi direktur di Microsoft Indonesia, kemudian pernah juga di Dell, HP, SAP, baik untuk posisi lingkup nasional maupun regional. Kemudian selanjutnya dipercaya sebagai Presiden Direktur IBM Indonesia. Lalu kini sebagai pemimpin di Google Cloud Indonesia. Ya. Apa boleh Ibu tolong berbagi inspirasi nih kepada kita? Apa core values yang Ibu jaga dan kualitas disiplin yang bagaimana yang Ibu jalankan sehingga berhasil menjadi top performer jangka panjang? Ya, terima kasih Mbak Gareth. Selamat siang rekan-rekan di MI ataupun Microdata. Saya senang sekali diberikan kesempatan ini. Mungkin saya lebih ke sharing ya teman-teman. Jadi yang kuncinya saya pikir ada beberapa hal. Yang pertama mungkin saya selalu apa yang saya lakukan itu dibuat dengan banyak passion, a lot of things, a lot of excitement yang kita lakukan. So ada kata-kata yang saya selalu katakan Mbak Gareth adalah with passion you can change the world. And it applies to everybody. It doesn't matter whether you are male, female, jabatannya apa, it doesn't matter. Jadi paling penting dari diri kita itu mau melakukan sesuatu merubah dunia dan itu bisa dilakukan oleh semua. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah seringkali kalau kita bicarakan tentang how do we make an impact, saya pikir yang pertama kita kalau melakukan impact terhadap seorang keliling kita, itu harus kita lakukan untuk diri kita sendiri. Seperti kalau kita naik pesawat, kan selalu kalau misalnya ada kejadian darurat, yang pertama yang kamu harus taruh ini apa, yang untuk taruh tutup di ini supaya bisa untuk oksigen itu. Harus diri sendiri dulu, baru kita berikan pertolongan untuk orang lain. So we need to make sure that we take care of ourselves. And a lot of people say that, apalagi wanita, selalu, karena kita ada keibuan ya, kita selalu pikirkan, oh aku harus jaga ini orang dulu, no, but you have to take care of yourself first. When you're able to take care of yourself, then you're able to take care of other people. So that's one. Dan ketiga adalah tentang disiplin. Apa yang kita lakukan itu bukan pada saat itu saja dan kita mengharapkan hasilnya. Memang banyak hal yang dilakukan itu memerlukan disiplin dengan perseverance. Jadi ketekunan untuk melakukan sesuatu dengan menghadapi tantangan apapun. Jadi kalau kita bicara kalau misalnya kita mau ujian sekolah kayak gitu, saya tidak percaya dengan SKSD ya. Jadi jangan besok ujian hari ini atau malam ini kita tidak tidur, kita 24 jam kita belajar dan berharap bahwa besok akan nilai kita akan bagus. Tidak ada seperti itu. Jadi kita memang harus tanam usaha kita, tanam bibit ya, harus melakukan banyak hal sehingga kita bisa panen pada akhirnya. Dan mungkin dengan tema untuk hari ini adalah how do you finish Q4 very very strong. Artinya kalian tuh sudah harus tanam bibitnya sebelum ini. So you need to have that process. Jadi 3 hal ini yang saya merasa yang sangat penting untuk menjalanin
sehari-hari saya, dan saya harap mungkin teman-teman juga bisa juga. Ya. Baik Ibu Mega, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Menurut Ibu, kualitas apa saja yang menjadi faktor penentu kesuksesan leaders dan team member dalam mencapai achieve target bersama? Ya. Pertama adalah kami sebagai pemimpin, kita harus sangat jelas waktu mengartikulasikan goal-goal yang bersama. Dan itu bukan tentang organisasi saja, tapi adalah goal-goal yang untuk kita secara pribadi. Ya, karena semua orang pasti mikirkan, so what? What's there for me? Okay, for me or my family. So that itu yang pertama. Yang kedua adalah semua usaha kita harus dipikirkan itu adalah maraton, bukan sprint. Itu bedanya apa? Kalau maraton memang perjalanan panjang dan kita harus kadang-kadang harus istirahat sebentar dan juga kita lanjut lagi. Okay? Dan kita harus membangun fisik dan stamina itu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus juga manage stakeholder. Stakeholder itu apa artinya? Jadi orang-orang yang kepentingan di dalam perusahaan kita atau di luar perusahaan kita. Mungkin dalam hal ini untuk Metrodata, dari manajemen, ya, secara internal manajemen atau rekan-rekan kerja yang divisi yang berbeda-beda. Karena divisi yang berbeda, tapi tetap harus menjalani tugas menuju ke tujuan bersama. Itu yang ya. Dan kalau yang eksternal, misalnya apa? Misalnya pasti customer. Okay? Itu yang paling utama. Yang kedua adalah mungkin perusahaan-perusahaan prinsipal seperti Google Cloud. Karena kita juga harus jalan tugas kita dengan baik juga untuk kita bisa kerjasama dengan Metrodata ataupun MII. Nah, jadi yang terakhir adalah, menurut saya, adalah customer empathy. At the end of the day, whatever we do, we need to make sure that we provide or we solve the problems of our customer. Customer membuat keputusan, apalagi dengan sekarang ini di mana banyak sekali ada kompetisi, itu pertama adalah apakah Anda bisa solving problem saya, okay? Dan kedua, and I always talk about people buy from people. Jadi biarpun mungkin harganya sama, kualitas produk atau servicenya sama, yang terakhir yang paling kunci utama adalah manusianya. Apakah kita bisa membangun chemistry atau kepercayaan yang terkuat dengan customer. Nah, itu yang saya pikir adalah beberapa hal yang sangat-sangat penting. Yang terakhir yang saya mau utarakan sebagai leader adalah gini. Saya di lapangan memang saya dikenal sebagai tough manager, dan saya bukan sesuatu yang ada yang bilang Ibu Mega galak ya galak gitu. Memang udah ini it's a very umum ya di lapangan. But I'm very fair. So I demand a lot from my team. I also demand a lot from myself, ya. But I'm very fair di mana kalau ada yang melakukan hal yang baik, aku puji. Tapi ada yang kurang baik dan aku ngomel. Tapi intinya pada saat selesai kita tidak ada saya suka atau tidak suka. Saya tidak melakukan kayak like and dislike. Nah, sebagai pemimpin itu sangat-sangat penting. Karena saya lihat semua orang tuh mau achieve, mau perform. Tapi pada saat kalau kita lihat, ternyata si manajernya kalau ada suka dan tidak suka, ya personal, nah itu teamwork akan runtuh. Di situ yang saya lihat sih seperti itu. Gitu. No like and dislike ya Bu. That is very important pada saat kita membawa tim untuk menuju target bersama. Oke, luar biasa sekali pemaparannya Ibu Mega. Baik, saat ini kan kita sama-sama memasuki Q4 2022. Menurut Bu Mega, apa sih kiatnya supaya berhasil finish strong dalam mengejar business growth? Sure. So, I think first and foremost, aku berharap Metrodata atau MII itu overachieve ya, your full year numbers, dan terutama dengan jualan Google Cloud ya, semoga akan overachieve supaya kita akan merayakan bersama. So, yang pertama adalah teamwork. Tadi juga bicarakan tentang bagaimana teman-teman dari divisi yang berbeda atau dari stakeholder yang berbeda harus bisa kerjasama dengan erat. Dan kita saling bisa memotivasi atau encourage bersama supaya bisa solving problem bersama. Nah, ini kunci yang bagaimana kenapa Google Cloud Indonesia itu teman-teman tuh sangat-sangat dekat ya. Bahkan kalau saya boleh terus terang, kalau kita bicara Google Cloud di Southeast Asia dan di Indonesia, kita ada istilahnya Google Guys. Google Guys itu adalah kayak semacam indeks bagaimana apakah teman-teman happy, tidak happy dan sebagainya. Dan itu skor kita tuh paling tinggi.
It's the highest so far. Dan angka kita juga paling besar sebenarnya across Southeast Asia. Nah, memang itu the push, but kembali lagi bagaimana kita bisa kerjasama sangat-sangat dekat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya juga bicarakan tentang how do you close the quarter early. And aku juga mau encourage teman-teman di Metrodata adalah when you want to close a deal, try to push it earlier. If you drag it atau kan customernya nggak mau keluarin PO dan sebagainya, we have to train the customer. Ya, pada saat saya bergabung di perusahaan yang manapun, biasanya memang ada semacam persepsi bahwa customer hanya mau tanda tangan tanggal 31 di bulan terakhir. Di hari terakhir setiap bulan. Itu tidak benar. We are able to train that. And how do you do that? Set the expectation. Karena customer tahu bahwa kalau kamu dipepet sampai hari terakhir, that's where they will push you to get the highest discount. And that's not good for your business. Ya, jadi yang di sini kita harus memberikan business benefit yang sangat jelas ke customer bahwa yes, we want to do business, but we want to do a business where it's fair for both the customer and us. Because if you have a losing business, you're not able to serve the customer as well, right? Jadi dengan itu kita harus memberikan close plan yang sangat-sangat jelas. Close plan adalah aktivitas dari customer, dari Metrodata atau dari Google, ya, yang dimana harus ada kerjasama antara semua pihak. Very clear activities, very clear target dates, and how do you close the opportunity. Nah, itu kalau dilakukan dengan baik, itu bisa seperti kita ke Airtel, my account managers itu adalah Anda sebagai kayak general manager of the account or the opportunity. You are able to orchestrate all the processes supaya semua orang bisa kerjasama dengan seirama. Okay. Nah, dengan itu, what you need to do when you go into the quarter, you need to have the daily call untuk memonitor progresnya untuk setiap aktivitas dari setiap team member dan dilakukan sangat-sangat erat. Itu yang kalau misalnya contohnya, ini POC-nya itu harus selesai pada saat 15 Oktober seandainya. Tapi kalau misalnya tidak kejadian, itu harus dilakukan rectify the situation immediately. Nah, caranya bagaimana? Hanya bisa dengan clear close plan, clear activity and target dates, baru kita bisa dimonitor dengan sangat-sangat erat. Nah, itu yang the diligence ya. Ini bukan it's an overnight success. It's not. Itu betul-betul diligence yang harus dilakukan setiap hari dan setiap saat. Nah, yang terakhir, seandainya kita bisa win the deal, we are able to celebrate the wins together. Dan ini ada satu tradisi yang kita lakukan di Google Cloud, mungkin di teman-teman di Metrodata bisa lakukan juga. Kita setiap kali kalau kita menang deal, kita ada satu gong. Nah, gongnya itu akan di hit oleh account team, dari CE, dari services, jadi ada customer success manager, TAM dan sebagainya, ada partner team juga. Jadi misalnya si Adit atau Lisa sering hit the gong together with our sales team. Itu kenapa? Supaya mengencourage teman-teman to hit more deals together, to win more deals together. Karena setiap kali kalau win a deal, you hit the gong. So it's very exciting. Jadi seru, dan kita ada foto-foto, buat video dan sebagainya. Nah, ini adalah memori-memori yang sangat diapresiasi oleh teman-teman. Jadi mereka tuh jadi seru juga ya, jadi bisa hit the gong. Iya, Nanti teman-teman kalau mau lihat gongnya di kantor kita bisa lihat juga. Ya, Bagaret. Iya, Bu. Gitu. Menarik sekali ya. Iya. Ya, kemudian Bu, bagaimana kiatnya Bu Mega supaya kita nih selalu bersemangat dalam bekerja, dan bagaimana supaya kita tetap menjaga semangat tim dalam kondisi high pressure menjelang akhir tahun? Oke. Nah, yang pertama adalah tadi saya bahas tentang bagaimana kita harus menjaga kita sendiri ya. Sebelum kita bisa ngurusin orang lain, kita harus ngurusin diri sendiri. So my prinsip adalah kita harus jaga dengan body, mind, and spirit. Our soul. Kenapa kita selalu harus ada triangular balance in our life. Kamu kejar terlalu banyak untuk kerjaan, tapi kamu kayak lupakan keluarga, juga tidak baik. Atau kamu ngurusin keluarga tapi tidak ngurusin diri sendiri, juga tidak baik. Jadinya bagaimana kamu bisa buatin balance itu. Jadi saya sendiri, saya suka sekali berenang. That's what I do. Okay, so untuk teman-teman tahu, saya tuh tiap kali kalau berenang itu 40 laps. So one lap is about 50 meters, so it's about 2 kilometers. Yeah. So I try to do that karena saya tahu bahwa when we do exercise, doesn't matter whatever exercise that you like to do. Paling pilih satu
you're able to keep that discipline. Once you keep that discipline, dan otak kita itu memang ada satu enzim yang dikeluarkan kalau kamu merasa, oh aku happy sekali, ternyata saya bisa berenang 2 kilometer. Jadi seneng kan, happy kan. So you want to celebrate. Nah, dengan entusiasme itu, kamu bisa menurunkan dengan cara kita kerja juga. Jadi kita selalu happy. And the other thing is that I'm a very strong believer. Kebetulan agama saya Buddha, dan tiap hari saya akan sembahyang. Dan and what we need to do as human beings, no matter what religion that you have, adalah you must always have this balance in your mind. Manusia adalah satu makhluk yang sangat beruntung. Kenapa? Karena kita bisa melatih otak kita sendiri. Kita bisa melatih every day is a present, is a gift. And we have to treasure every day. Apa yang sudah terjadi, mau buruk, mau baik, itu adalah kemarin. Setiap hari kita masuk ke a new day, we need to make sure that we make it the best day that we have. So we have to make sure that we do the best, we pray for us, and we pray for our teams and our family. Nah, itu yang kita harus lakukan. Yang kedua adalah semangat tim ya, kita harus saling menjaga juga. Jadi saling menjaga, kerjasamanya baik. Lihat, ini mungkin ada orang melakukan sesuatu, ternyata salah. Ternyata salah, kita berikan saran. Dia mau dengar tidak dengar itu memang adalah pilihan dia. Tapi kita sebagai teman, sebagai kolega, kita harus memberikan nasihat sebagai teman gitu ya. So we need to look out for each other. Yang ketiga adalah tadi saya bicarakan tentang disiplin dan dengan perseverance. Saya selalu percaya dengan kedisiplinan, dan itu adalah kunci ya how we able to build the team. Sehingga kalau saya paparkan bahwa kita di Indonesia, kita omsetnya gede sekali, Google Guys juga bagus, itu bukan overnight success. It's actually really discipline on how to make it happen. Dan di sini memang itu perlu kerjasama dari semua pihak melakukan hal itu, dan juga it's perseverance, it's like to push it forward. Saya mau katakan, kendala itu pasti ada. Tidak ada kita hidup tanpa kendala, itu mimpi. Tapi dengan disiplin, dengan perseverance itu, semua istilahnya ini BTS ya, yang saya selalu katakan ada blood, tears, and sweat. Kamu kerja keras, itu pasti ada hasilnya. Jadi kita harus lakukan itu bersama. Dan terakhir adalah, kemudian kalau di cloud business, kita bukan beda dengan on-prem business, yang kita bisa lock and order dan selesai. Itu kan di akhir tahun mungkin 1 tahun kita tidak lakukan apa-apa, tapi akhir tahun kita ada satu deal besar sehingga menyelamatkan 1 tahun. Tapi di cloud itu bukan seperti itu. Cloud business is building the business setiap hari, setiap saat, engaging with the customer very very closely, understand the problem, how to solve it, engage dengan metadata dan sebagainya supaya bisa jalanin tugas dengan baik. Itu adalah harus dilakukan day in and day out. Nah, maka itu dengan kedisiplinan yang tadi saya katakan, seperti olahraga, you have to do it on a consistent basis. Dengan itu baru kita bisa menghasilkan performance yang luar biasa. Disiplin itu perlu sekali ya, sangat. Bu, berarti ya. Yes. Benar sekali. Baik, selanjutnya Bu, menurut Ibu, apa strategi yang tepat untuk diterapkan di tahun 2023 dan solusi Google Cloud apa yang perlu menjadi fokus utama Metro Data? Ada 3 hal. Yang pertama adalah data. Data analytics is one of the biggest competitive advantage that Google has. Kalau Anda semua ngecek untuk informasi itu selalu kan masuknya ke google.com ya. Dan memang itu kekuatan atau legacy data itu sesuatu yang a very strong competency that we have. Dan itu kalau kita bicara dengan customer, justru banyak customer melihat data itu sebagai salah satu aset yang mereka miliki, namun banyak perusahaan tuh tidak tahu cara memakainya. Jadi seperti kayak ada inventory di gudang, mau diapain tidak tahu. Nah, data itu harus diolah, memberikan insights, not only to talk about historical trend, but how do you use the data to predict the future. And people who are able to predict the future, create the future. And that's how you're able to create a sustainable and profitable business. Jadi data itu kunci. Apalagi kalau di Indonesia, banyak perusahaan, mereka ada data di what they call islands of information. Banyak konglomerat, mereka ada informasi dari perusahaan yang mungkin 200 anak perusahaan yang di bawah grupnya. Bagaimana kita bisa gabungkan informasi itu, memberikan consumer insights yang sangat bermanfaat untuk perusahaan
untuk menentukan masa depan. Nah, itu kuncinya, yang sesuatu yang saya lihat sangat penting, apalagi dengan supply chain yang sekarang tidak menentukan yang sekarang ini. Yang kedua adalah security. When most people go to the cloud, when people are using a lot of internet sekarang ini, bagaimana bisa tetap menjaga keamanan? Nah, that's why security is very important. You have to choose the right secure cloud partner for you to grow your business. Jangan asal-asal aja. Kenapa? Karena kalau kehilangan data atau data bocor, itu damage-nya ya, kerugiannya akan lebih besar lagi. Jadi jangan menyepelekan hal tentang security. So you choose the best cloud provider, which is Google Cloud in this case, ada untuk security. Yang ketiga adalah dengan banyak orang kerja remote atau hybrid dan segalanya, kolaborasi antara karyawan itu juga sangat penting. Ada yang tetap di rumah atau di kantor atau di lokasi yang berbeda. So collaboration is very important karena itu membantu untuk inovasi. Nah, dengan inovasi itu yang pasti saya di sini bicarakan tentang Google Workspace, di mana bisa satu solusi untuk kamu kerja, untuk kayak misalnya untuk video conference, untuk kamu mau melakukan dokumen atau hitung-hitungan, and many things. And in Google Workspace kita juga ada namanya App Sheet, where your customers are able to do coding without any programming knowledge. Nah, ada hal seperti itu. Jadi ini 3 hal yang menurut saya akan tetap menjadi hal yang penting ke depannya ya untuk tahun 2023. Baik Ibu, berarti data analytics, security, dan collaboration ya yang menjadi solusi Google Cloud yang fokus utama Metro Data. Betul. Dan tahun depan saya pikir makin hari akan kita mendalami hubungan kita sama customer. Then we're gonna go into even more industry focus on how we are able to understand the customer problem, dan juga kita bisa bantu untuk solvingnya juga. Ya. Baik Ibu Megawati Ki, terima kasih banyak Ibu Mega pada hari ini telah berkenan berbagi waktu dan begitu banyak wawasan dan pengalaman berharga kepada rekan MII. Semoga MII dan Google Cloud berhasil finish the race strong di Desember 2022, semakin sukses di masa mendatang. Sukses selalu Ibu Mega. Terima kasih Mbak Gareth. Saya mungkin mau ucapin yang terakhir ya, adalah terima kasih sekali kesempatan ini diberikan ke saya dan untuk Google Cloud untuk menceritakan apa yang kita bisa lakukan bersama, dan semoga Metro Data MII juga bisa sukses sekali di tahun 2022, dan semoga kerjasama kita akan lebih erat lagi. Terima kasih sekali. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Hai, nama saya Megawati Ki selaku Country Director for Google Cloud Indonesia. Hari ini saya senang sekali diundang oleh Pak Syafril, Pak Alex, Ibu Ira untuk sharing apa yang kita lakukan di Google Cloud, dan berharap ini cerita-cerita saya hari ini akan memberikan inspirasi atau encouragement untuk rekan-rekan semua di MII untuk finish the race strong. Dan dengan itu saya harap juga teman-teman MII bisa berkontribusi untuk membantu Google Cloud tetap menjadi nomor 1 di Indonesia. Terima kasih.